Cara menabung uang 5.000 per hari. Bagi sebagian orang, menerapkan kebiasaan menabung sejak dini mungkin adalah hal yang mudah dilakukan. Namun, ada juga orang yang justru kesulitan untuk memulai kebiasaan tersebut meskipun uang yang dimiliki cukup besar. Oleh karena itu, penting untuk menabung sejak dini dimulai dari nominal kecil terlebih dulu. Salah satu cara yang bisa dilakukan untuk menumbuhkan kedisiplinan tersebut adalah dengan cara menabung uang jajan 5.000 sampai tujuan menabung dapat tercapai sesuai rencana atau tujuan menabung. Kadang jadi bingung kalau punya uang jajan 5.000, terus gimana cara nabungnya? Menabung bukan berarti kamu hanya boleh menyimpan uang dengan nominal yang besar. Tapi, ternyata bisa mulai menabung dengan nominal yang kecil. Sekalipun kamu hanya punya uang 5.000. Anda pasti berpikir kalau uang 5.000 itu tidak seberapa. Tapi, sebenarnya uang itu bisa digunakan untuk menabung. Ada berbagai tips yang bisa digunakan buat memanfaatkan uang jajan 5.000. Tidak perlu bingung dan khawatir, karena kami mau kasih beberapa tips yang bisa kamu pakai buat menabung dengan uang jajan 5.000. Nomor 1. Minta uang jajan setiap seminggu sekali. Kalau dipikir-pikir uang 5.000 memang tidak seberapa. Tapi, kalau kamu minta per minggu, ini bisa jadi salah satu alternatif buat ditabung. Setidaknya, kamu akan dapat 35.000 per minggu. Dengan begitu, kamu bisa sisihkan 10.000 hingga 15.000. Kalau dihitung per bulan kamu bisa mengumpulkan 40.000 hingga 60.000. Ini bisa menjadi salah satu cara yang baik untuk mulai menabung, terutama jika kamu dapat menyisihkan sebagian dari uang jajan tersebut. Dengan cara ini, kamu dapat memiliki dana darurat atau tabungan jangka pendek yang bisa digunakan untuk berbagai keperluan, termasuk keinginan pribadi atau keadaan darurat. Nomor 2. Tentukan target. Memulai diri untuk menabung memang hal yang berat. Tapi, membuat target bisa menjadi penyemangat agar kamu konsisten untuk menabung. Lalu, apa saja yang dijadikan sebagai target? Kamu bisa mulai dari hal yang kecil. Bisa berupa barang atau impian yang ingin diwujudkan. Semuanya bergantung pada kemauan diri sendiri. Dengan begitu, target yang sudah kamu buat akan selalu menjadi pengingat untuk menyisihkan sebagian uang jajan. Selain itu, dengan menentukan berapa banyak uang yang harus kamu kumpulkan atau berapa lama waktu yang kamu butuhkan untuk menabung, kamu akan lebih mudah melakukannya. Jika kamu ingin menetapkan target berdasarkan jumlah tabungan, maka kamu bisa menentukan besaran tabungan yang ingin kamu capai. Misalnya, kamu ingin menabung uang jajan Rp5.000 per hari sampai terkumpul sebanyak Rp1.000.000. Jadi, jika uang yang terkumpul belum mencapai nominal Rp1.000.000, maka kamu belum boleh mempergunakan uang tabungan tersebut. Nomor 3. Beli celengan yang bagus. Apakah kamu penggemar kartun tertentu? Seperti Iron Man? Atau Elsa Frozen? Hal ini bisa jadi salah satu cara yang membuat kamu rajin menabung. Kamu bisa meminta orang tua untuk membelikan celengan dengan gambar kartun. Jangan lupa beli dengan bahan yang bagus. Karena, kamu bakalan merasa sayang-sayang buat buka celengannya. Pastikan juga untuk memilih celengan yang terbuat dari bahan yang kuat dan tahan lama agar kamu merasa enggan untuk membukanya sebelum mencapai tujuan menabungmu. Dengan cara ini, kamu bisa melihat tabunganmu tumbuh dari waktu ke waktu, sambil tetap memiliki pengingat visual tentang tujuan menabungmu. Nomor 4. Minta tolong mama papa menyimpan celenganmu. Kalau poin sebelumnya belum berhasil, kamu bisa membeli untuk menyimpan celenganmu. Karena, bisa menghindari kemauanmu untuk membuka celengan dan membelanjakannya. Kamu bisa meminta tolong untuk memasukkan uang ke dalam celengan maupun saat ingin membukanya. Mereka dapat membantu memegang kendali terhadap akses ke celengan, sehingga kamu tidak akan tergoda untuk membukanya secara impulsif. Dengan pendekatan ini, kamu akan tetap disiplin dalam menabung dan lebih mungkin mencapai tujuan keuanganmu. Pastikan juga berkomunikasi dengan orang tua tentang kapan dan bagaimana kamu ingin menggunakan uang dari celengan itu, agar semuanya tetap transparan dan teratur. Nomor 5. Jangan jajan dulu, sisihkan uang terlebih dahulu. Kadang, kita nggak bisa menahan diri buat jajan. Karena kalau sudah jajan, bisa saja kamu kebablasan untuk menghabiskan uangnya.
Alangkah lebih baiknya, kamu menyisihkan terlebih dahulu uang itu. Sisanya, bisa kamu pakai untuk jajan. Jadi, uang tabungan menjadi prioritas utamanya. Dengan cara ini, kamu memprioritaskan uang tabunganmu sebelum membelanjakan uang untuk hal-hal lain. Ini membantu memastikan bahwa kamu selalu menyisihkan sebagian dari uang yang kamu terima untuk masa depan, sehingga kamu tidak menghabiskannya secara impulsif. Dengan disiplin seperti ini, kamu akan lebih mudah mencapai tujuan keuanganmu, seperti menabung untuk sesuatu yang kamu inginkan atau membangun keamanan keuangan jangka panjang. Nomor 6. Kurangi jajan di luar. Kalau cara sebelumnya tidak ampuh, ada baiknya kamu harus mengurangi jajan di luar. Jadi, daripada jajan kebablasan dan uangmu jadi tidak aman, lebih baik kamu mulai mengurangi jajan. Karena, kamu juga harus ingat kalau punya target untuk menabung. Rasanya pasti sulit, tapi kalau dilakukan dengan niat bakalan bisa. Mengurangi pengeluaran untuk jajan di luar adalah langkah penting dalam mencapai tujuan menabungmu. Meskipun memang terkadang sulit, tetapi dengan niat dan disiplin, itu sangat mungkin dilakukan. Cobalah untuk membuat rencana pengeluaran yang lebih bijak, misalnya dengan memasukkan jajan sebagai bagian dari anggaran bulananmu. Dengan cara ini, kamu dapat mengendalikan sejauh mana kamu ingin menghabiskan uang untuk jajan, sambil tetap fokus pada tujuan menabungmu. Ingatlah bahwa pengorbanan sementara dalam hal jajan di luar bisa membantu mewujudkan impian atau tujuan keuanganmu di masa depan. Nomor 7. Bawa bekal. Masih berhubungan dengan poin sebelumnya. Mengurangi jajan di luar, bisa diatasi dengan membawa bekal dari rumah. Cara ini dipercaya jadi salah satu cara yang ampuh. Karena selain bisa berhemat, kamu pun jadi bisa makan makanan yang terjamin sehat dan bersih. Tidak cuma makanannya saja, tapi tempat makan yang kamu gunakan juga akan higienis. Terlebih lagi, dibuat dengan penuh cinta dan kasih sayang dari ibu dan bapak. Nomor 8. Lakukan setiap pagi. Kebiasaan baik menabung tidak hanya bermanfaat untuk masa depan finansial, tapi juga bisa mengubah gaya hidup agar lebih sederhana dan hemat. Namun, kedua sifat tersebut tentu berbeda dengan sifat pelit. Dengan gaya hidup sederhana dan hemat, kamu akan mengetahui mana tindakan yang termasuk impulsif dan mana yang tidak, mana yang bermanfaat dan mana yang tidak. Untuk memulai kebiasaan baik ini, lakukan setiap pagi ketika kamu mendapatkan uang jajan dari orang tua. Jika orang tua memberikan uang jajan lebih dari Rp5.000 sehingga kamu tidak punya pecahan uang Rp5.000 untuk ditabung, pastikan kamu berusaha untuk menukarnya sehingga sudah menyisihkan tabungan sejak pagi. Hal ini penting untuk dilakukan agar kamu tidak lupa menyisihkan uang untuk ditabung pada sore hari ketika pulang sekolah atau pulang kerja. Nomor 9. Tulis di sticky notes. Untuk meningkatkan motivasi menabung, kamu juga bisa memasang reminder tertulis yang terpampang di meja belajar, atau buku catatan pribadimu. Kamu bisa menuliskan kata-kata penyemangat atau bahkan pengingat yang cukup di sticky notes. Dengan begitu, kamu akan selalu diingatkan untuk menyisihkan uang Rp5.000 setiap harinya. Jika satu catatan saja tidak cukup, maka kamu bisa juga menulis banyak reminder di beberapa spot yang sering kamu lalui. Misalnya, di atas meja belajar, pintu kamar, lemari pakaian, atau di depan laptop. Nomor 10. Cari teman. Jika menabung sendirian dirasa masih sulit, maka carilah teman yang bisa kamu ajak untuk menabung bersama. Kamu bisa mengajak adik atau kakak, sahabat, bahkan orang tua untuk menabung bersama. Selain menerapkan prinsip menabung bersama, kamu juga bisa membuat tantangan yang menarik agar kedua pihak mau sama-sama menerapkan kebiasaan ini. Kamu bisa menerapkan tantangan menabung dalam bentuk target nominal tabungan atau barang yang bisa dibeli dengan hasil menabung yang sudah kalian lakukan. Selain bisa mendatangkan keuntungan di masa depan, cara ini juga cukup asyik dilakukan.